Eternal Secret King, Chapter 321. Bab 321, saya tidak bisa istirahat. Ketika mereka mendengar bahwa Suzimo akan berpartisipasi dalam kompetisi Spirit Ranking, banyak inti emas di area penonton merasakan hawa dingin di punggung mereka. Makhluk sempurna Changlang dan tetua sekte api sejati sedang merenungkan tentang bagaimana menangani Suzimo, mereka tidak mengharapkan kesempatan besar untuk muncul tepat di hadapan mereka. Di mata semua orang, masuknya Suzimo ke dalam payung 5 elemen sebagai penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian hanyalah mencari kematian. Jika mereka bisa membunuh Suzimo dalam payung 5 elemen, mereka memastikan bahwa mereka akan menghilangkan semua masalah di masa depan selamanya. Sedangkan untuk Perfected Being Yunsan dan kultivator lainnya, membunuh Suzimo berarti bahwa mereka akan bisa mendapatkan Blood Quencher tingkat sempurna itu. Kenyataannya, Suzimo selalu berada di tengah badai. Namun, ini adalah dinasti Zhou Agung. Dengan kekuatan kaisar yang menekan seluruh area, tidak ada yang berani bertindak gegabah bahkan jika mereka menyembunyikan rencana jahat. Namun, keputusan Suzimo mirip dengan menanam dirinya sendiri di tengah bahaya, memberi setiap orang kesempatan untuk mencuri hartanya. Makhluk sempurna Changlang dan Sima Zi saling bertukar pandang dan diam-diam berjalan menuju alun-alun. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan suara rendah, "Si Yutang, kalian berlima, dengarkan. Saat Anda memasuki payung 5 elemen, hal pertama yang harus dilakukan adalah bertemu dengan para pembudidaya sekte api sejati dan bergabung dengan mereka. Tidak peduli di wilayah mana Suzimo ditugaskan, Anda harus mencoba yang terbaik untuk membunuhnya di sana. Apakah kamu mengerti?" Ya, si Yutang dan yang lainnya mengangguk. Sen Mengki menundukkan kepalanya dengan ekspresi bingung, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sudah lama memutuskan hubungannya dengan Suzimo, dia masih tidak tahan untuk membunuhnya secara pribadi. Makhluk sempurna Changlang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Mengki, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Suzimo di masa lalu. Namun, dia membunuh teman sektemu dan bertekad menjadi musuh tuanmu. Anda harus tahu apa yang perlu Anda lakukan." Ya, Sen Mengki menundukkan kepalanya lebih jauh dan menjawab. Ketika makhluk sempurna Changlang mendengar nada acuh tak acuh Sen Mengki, aura mengerikan muncul di wajahnya seketika. Namun, nadanya berubah menjadi lebih tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa mengatur seseorang untuk menggantikanmu." Setelah mendengar ini, jantung Sen Mengki berdetak kencang. Meskipun dia hanya penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di peringkat roh. Jika seseorang menggantikannya untuk memasuki payung 5 elemen, dia akan kehilangan hak untuk memperjuangkan tempat sepenuhnya serta kesempatan untuk memasuki medan perang kuno. Dengan tergesa-gesa, Sen Mengki menjawab, "Jangan khawatir, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Ya, saat itulah makhluk sempurna Changlang mengangguk puas. Di sisi lain, He Jiang tertawa dingin. "Jangan khawatir, Tuan. Begitu saya bertemu Suzimo, saya pasti akan mengambil nyawanya dan membalas dendam untuk adik laki-laki saya." Makhluk sempurna Yunsan juga sedang berbicara dengan Si Jian, seorang murid warisan dari Sekte Pegunungan Selatan. Namun, Si Jian sedikit mengernyit seolah dia menentangnya. Setelah hening sejenak, dia akhirnya mengangguk. Raja Gagak Darah berkata dengan muram, "Hao Yu, aku punya misi untukmu. Tolong bicara, Tuan. Jika kau benar-benar bertemu dengan Suzimo di payung 5 elemen, tangkap dia hidup-hidup. Ingat, aku ingin dia hidup, bukan mati." Dipahami, daerah penonton. Xuan Yi menggelengkan kepalanya. "Simo, kamu tidak bisa pergi. Perbedaan kekuatan antara kalian berdua sangat besar. Selain itu, Feng Haoyu telah mengembangkan ketiga keterampilan rahasia utama puncak etiril dan Anda hanya mengembangkan pendirian Yayasan Puncak Etiril. Tidak ada keuntungan yang Anda miliki melawan dia. Selain itu, kamu akan memiliki terlalu banyak musuh begitu kamu memasuki payung 5 elemen. Zimo, semua orang menargetkan Anda sekarang. Blood Quencher adalah senjata roh kelas sempurna, sesuatu yang bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya." Itu benar. Liu Hui juga membujuk, "Zimo, kamu masih muda. Jangan bertindak gegabah untuk momen impulsif itu." Su Zimo menjawab, "Para master puncak, tolong jangan menghalangi saya. Pikiranku sudah siap. Saya tidak impulsif, saya hanya senang memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak bisa istirahat selama Feng Haoyu masih hidup." Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya tahu tentang ketidakberdayaan di mata yang lain. Ji Yaoxue dapat merasakan tekad Su Zimo dan tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika dia mencoba membujuknya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap kaisar dengan sikap memohon. Meskipun kaisar tidak bisa secara terbuka memihak Su Zimo, dia masih bisa memberikan bantuan halus. Sejujurnya, kaisar agak penasaran. Dia ingin memanfaatkan kompetisi Spirit Ranking untuk melihat sejauh mana kekuatan Su Zimo. Pertama, ada upaya pembunuhan dari dua Golden Cores of True Fire Sect. Selanjutnya, ada kematian Daisu. Kedua insiden itu sangat aneh dan menunjukkan bahwa kekuatan Su Zimo jauh dari yang terlihat di permukaan. Namun, mata memohon Ji Yaoxue melembutkan hati kaisar saat dia meratap di dalam hati, lupakan saja. Demones Ji tetap diam sepanjang waktu saat dia diam-diam memindahkan kursinya ke belakang di samping gusi. Mendapatkan jimat batu giok dari kaisar, Su Zimo datang ke hadapan Ji Chengtian dan sedikit gendut. Dia diam-diam memasukkan tas penyimpanan di kedua tangan mereka dan berbisik, "Ada senjata roh tingkat tinggi yang ofensif dan defensif di dalam tas penyimpanan." Setelah mendengar itu, mata Ji Chengtian dan si kecil gendut berbinar. Dia adalah seorang penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian untuk memulai. Sekarang dia memiliki senjata roh kelas tertinggi ofensif dan defensif tambahan. Selama dia tidak dikepung, tidak ada yang bisa menjadi tandingannya satu lawan satu. Sedikit gemuk mengedipkan mata manik-maniknya. Saat dia hendak bertanya, Su Zimo berbicara lebih dulu, "Milikmu adalah kapak dan perisai raksasa." Senyum lebar memenuhi wajah si kecil gendut, kedua senjata itu jelas disesuaikan untuknya. Dengan kapak dan perisai raksasa, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Mata kaisar berkedip dan batang tebal kecil seukuran jari keluar dari glabella kaisar. Saat tongkat mendarat di alun-alun, tongkat itu mengembang dengan cepat, membentuk senjata seperti payung. Dengan ledakan, 5 warna kain payung yang berbeda yang mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah menyebar dari atas payung, menutupi separuh langit. Senjata Dharma, payung 5 elemen. Di alun-alun, 5.000 pembudidaya aneh yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi Spirit Ranking mendongak secara naluriah. Tatapan semua orang tidak bisa tidak tertarik pada kain payung warna-warni saat jantung mereka berdebar kencang. Kain payung itu seperti dunianya sendiri. Semua orang siap, biarkan kompetisi Spirit Ranking secara resmi dimulai. Saat kaisar mengatakan itu, payung 5 elemen mulai berputar. Orang pertama yang ditarik ke payung adalah 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian di alun-alun.
Masing-masing 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian dari 5 sekte utama dipisahkan ke dalam wilayah yang berbeda. Ji Chengtian ditempatkan di wilayah air. Termasuk Feng Haoyu, ada 4 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya yang tersisa di alun-alun. Ini berarti bahwa akan ada wilayah di dalam payung 5 elemen yang hanya akan memiliki 1 penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Dengan begitu, tekanan yang diberikan oleh penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian di wilayah ini akan sangat kecil dan pada dasarnya, siapapun dapat memperoleh tempat di peringkat roh selama mereka bertahan sampai akhir. Swoosh, swoosh, swoosh. 4 sosok naik ke udara dan memasuki 4 wilayah. Su Zimo mengawasi Feng Haoyu dan melihatnya memasuki wilayah emas. Selain Feng Haoyu, ada 5 pembudidaya Yayasan Meridian lainnya di wilayah emas, He Jiang dari Sekte Api Sejati. Adapun wilayah air di mana Ji Chengtian berada, dia adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Semua orang tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat alokasi, itu berarti Kaisar bermaksud untuk menjaga puncak etiril. Payung 5 elemen terus berputar. Para pembudidaya di alun-alun terbang ke dunia dalam payung 5 elemen. Pembantaian akan segera dimulai. Eternal Secret King, Chapter 322. Bab 322, abaikan. 5.000 orang aneh yang tersisa terbang ke langit pada saat yang sama dan ditarik oleh payung 5 elemen yang berputar di bawah langit. Sekilas, sepertinya 5.000 orang aneh itu sedang dilahap oleh dunia lain. Dari ratusan ribu pembudidaya aneh yang menyaksikan, lebih dari setengahnya memperhatikan Su Zimo. Lagi pula, kemunculannya di kompetisi sekte ini telah menyebabkan keributan besar. Selain itu, sudah ada niat membunuh yang ditekan yang berasal dari alun-alun sebelum kompetisi Spirit Ranking, banyak faksi sudah mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Saat mereka memasuki payung 5 elemen di mana orang luar tidak bisa ikut campur, bentrokan besar pasti akan meletus. Adapun Su Zimo, ke wilayah manapun dia dikirim pasti akan menghasilkan bentrokan paling intens. Lihat, saudara muda Su telah memasuki wilayah air. Su Wei menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Leng Rou santai dan dia menghela nafas lega. Tidak ada 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian lain di wilayah air selain Ji Chengtian dari puncak etiril, itu adalah wilayah dengan ancaman paling kecil dan relatif lebih aman. Selama Su Zimo dan Ji Chengtian dapat bertemu tepat waktu dan bergabung, mereka harus dapat bertahan hingga akhir di wilayah perairan. Menjadi sempurna Chang Lang dan yang lainnya mengerutkan kening. Jelas pengaturan Kaisar adalah untuk melindungi Su Zimo. Raja Gagak Darah mengejek dengan dingin. Xuan Yi dan Liu Hui menatap Kaisar dengan rasa terima kasih, tetapi mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Setelah 5.000 pembudidaya aneh tersedot ke dalam payung 5 elemen, glabela Kaisar bersinar dengan cahaya ilahi dan kekuatan tak terlihat mendarat di payung 5 elemen. Berangsur-angsur berhenti berputar dan permukaan payung menyebar ke segala arah, mengembang seolah menyatu menjadi satu dengan langit. Ah, lihat, ada kakak senior He. Wow, seekor burung emas baru saja terbang melintasi langit. Di permukaan payung, 5 wilayah bersinar dengan kilau berbeda, membentuk layar cahaya raksasa. Melalui layar raksasa itu, para pembudidaya di luar dapat melihat segala sesuatu di dalam payung 5 elemen dengan jelas, termasuk flora, fauna, burung, dan binatang buas. Faktanya, mereka bahkan dapat mengamati setiap tindakan para pembudidaya di dalamnya. Penggarap yang mengambil bagian dalam kompetisi sekte untuk pertama kalinya sangat kagum saat menyaksikan pemandangan seperti itu. Lihat, Su Zimo ada di sana. Fufu, keberuntungannya benar-benar buruk. Tidak kusangka dia akan mendarat di hutan. Lokasi pendaratan untuk semua orang yang memasuki payung 5 elemen adalah acak. Saat mendarat, sangat umum melihat perkelahian segera terjadi jika mereka dekat dengan orang lain. Tentu saja, itu masih situasi yang cukup baik. Mendarat di hutan adalah yang paling fatal. Hutan bisa dianggap sebagai sarang roh iblis di mana bahaya mengintai di mana-mana. Semua jenis roh jahat yang kuat menunggu dan seseorang tidak dapat menjamin bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup jika mereka turun ke hutan. Jika seseorang tidak beruntung dan mendarat tepat di samping iblis roh yang kuat, mereka mungkin dirayapi secara diam-diam oleh yang terakhir dan mati tanpa kesempatan bahkan untuk menghancurkan jimat batu giok pelarian mereka. Tampaknya ada singa roh tidak jauh di belakang Su Zimo dan sedang menatapnya. Jika master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung digigit sampai mati oleh iblis roh di payung 5 elemen, itu akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia kultivasi. Hehe. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan dedaunan di belakang Su Zimo bergoyang pelan, menghasilkan suara. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar menerjang dengan mulut terbuka, memamerkan taring putihnya dan melolong dalam-dalam saat menggigit leher Su Zimo. Wajah ganas dari roh singa tampak seolah-olah berada tepat di depan semua orang. Di alun-alun, kerumunan berseru. Banyak pembudidaya merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan pemandangan mengerikan dari leher Su Zimo yang dipatahkan. Meskipun singa roh hendak mendekat, Su Zimo bahkan tidak berbalik. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya ke belakang seolah-olah tanpa tulang seperti belalai gajah. Iya, suara retakan tulang bisa terdengar dari dagu binatang buas itu saat dipukul. Tepat setelah itu, semua orang menyaksikan singa roh dikirim terbang kembali lebih cepat daripada saat menerjang maju. Pada saat mendarat di tanah, wajahnya sudah hancur berkeping-keping dan tidak bisa dikenali. Berkedut tanpa sadar di tanah, jelas bahwa roh singa itu sudah mati. Adapun Su Zimo, dia terus berjalan maju tanpa berbalik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di alun-alun, kerumunan itu tercengang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bisa menghancurkan garis rahang roh iblis? Sebelum pertanyaan itu bisa dijawab, serigala haus darah lainnya menerkam ke depan hanya untuk ditinju oleh Su Zimo. Otaknya terbelah, memercikkan jus kemana-mana saat ia mati di tempat. Tepat setelah itu, semua orang menyaksikan Su Zimo menerobos hutan berbahaya dengan dominasi, tidak meninggalkan apapun selain jejak mayat dan darah di belakangnya. Buaya roh raksasa yang ditutupi paku telah lama menyergap dan baru saja muncul dari air. Dengan satu hentakan di kepala buaya roh, Su Zimo menciptakan kawah besar seukuran jejak kaki. Tubuh raksasa roh buaya tenggelam ke dalam air lagi, mayatnya menarik buaya roh lain untuk berpesta dan tak lama kemudian, tidak ada yang tersisa selain setumpuk tulang. Su Zimo sama sekali tidak berniat menyembunyikan jejaknya di hutan saat dia menerobos keluar dengan mengabaikan sepenuhnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Apakah orang itu master penyempurnaan senjata? Bloody hell, dia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Di alun-alun, ratusan ribu penggarap pendirian yayasan yang aneh tertegun. Bukankah dikatakan bahwa itu adalah yang paling berbahaya di hutan payung 5 elemen? Bukankah dikatakan bahwa roh iblis di payung 5 elemen sangat kuat dan dekat dengan puncak alam pendirian yayasan?
Aku curiga Kaisar pasti takut akan masalah, jadi dia hanya mengumpulkan beberapa binatang buas berukuran besar ke dalam payung 5 elemen untuk menakut-nakuti semua orang. Ya, itu mungkin. Tidak mudah untuk menangkap iblis roh tetapi binatang buas ada di mana-mana. Ya ampun, dia Kaisar tapi ini benar-benar penipuan. Di kerumunan, banyak pembudidaya berbisik di antara mereka sendiri dan menatap Kaisar dengan tatapan aneh. Meskipun mereka sangat lembut, Kaisar secara alami dapat mendengarnya dengan jelas mengingat kultivasinya. Meskipun dia tanpa ekspresi, kelopak matanya berkedut tak terkendali. Memang benar bahwa roh iblis dalam payung 5 elemen itu perkasa dan tidak bisa diremehkan. Namun, mereka adalah jenis binatang iblis yang paling umum. Kekuatan binatang iblis berhubungan langsung dengan garis keturunannya. Sederhananya, kekuatan binatang iblis biasa di puncak alam yayasan pendirian jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan binatang sisa kuno di alam kultivasi yang sama. Perbedaan antara binatang roh biasa dan binatang buas berdarah murni bahkan lebih besar. Bagi Suzimo yang telah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Void Thunder Manual dan bahkan melahap setengah naga, tak satu pun dari roh iblis biasa itu yang sebanding dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan. Jika Kaisar telah menangkap beberapa sisa binatang purba, mereka mungkin bisa menimbulkan ancaman bagi Suzimo. Namun, memang tidak ada binatang buas kuno di dalam payung 5 elemen dan Kaisar tidak dapat disalahkan untuk itu. Setiap sisa binatang purba di luar sana biasanya akan dilindungi oleh iblis jahat yang mengerikan dan tidak mudah untuk menangkap mereka. Seorang kultivator benar dalam pernyataannya. Roh iblis dalam payung 5 elemen itu tidak menghadapi manusia, mereka menghadapi binatang buas dalam wujud manusia. Eternal Secret King, Chapter 323. Bab 323, tidak biasa. Di area penonton, Demones Ji adalah yang paling tenang terhadap penampilan Suzimo. Apakah dia sudah begitu kuat dalam pertempuran jarak dekat di kuburan Bloodfin 3 tahun lalu? Gusi bertanya dengan transmisi suara dari kesadaran rohnya. Tidak, Ji Yaoxue memanfaatkan teknik transmisi suara yang unik untuk sekte iblis dan menjawab, nerd ini bahkan lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Di area penonton, beberapa Golden Core juga berdiskusi dengan tenang. Apa gunanya memiliki fisik yang kuat? Dia tidak akan bisa bertahan melawan ketajaman pedang. Itu benar, jika dia bertemu dengan para kultivator, siapa yang akan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya? Kaisar duduk sendirian di tengah dan mengerutkan kening saat melihat Suzimo yang melaju kencang. Arah yang dituju pemuda itu, apa yang dia coba lakukan? Payung 5 elemen, wilayah air. Setelah berlari keluar dari hutan, Suzimo menentukan arahnya dan menyapukan telapak tangannya ke tas penyimpanannya, memanggil pedang terbang sebelum menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Berdengung, pedang itu bergetar dan 4 lampu yang menyilaukan bersinar darinya. Pedang terbang tingkat tertinggi. Saat itu, jeritan terdengar di sampingnya. Suzimo melirik orang itu dan tidak merasa terganggu. Melompat ke pedang terbangnya, dia melaju ke depan. Fiuh, suara pisau tajam merobek kekosongan terdengar di belakangnya. Mempersempit pandangannya, Suzimo menoleh sedikit dan cahaya dingin melintas melewati telinganya, memancarkan niat membunuh yang tajam. Pedang itu ditujukan untuk mengambil nyawanya tanpa ampun. Suzimo berhenti dan berbalik. Tidak jauh di belakangnya, kultivator yang berseru sebelumnya berdiri dengan aura pembunuh, matanya bersinar dengan nafsu dan keganasan yang dalam. Kamu ingin membunuhku? Tatapan Suzimo menjadi dingin. Biasanya, seseorang tidak akan membunuh dalam payung 5 elemen dan akan membiarkan musuh mereka melarikan diri menggunakan jimat batu giok jika mereka tidak menyimpan dendam yang mendalam. Lagi pula, Inti Emas dan Kaisar Zhou Agung menyaksikan pertempuran dari luar. Membunuh musuh akan menaburkan dendam pada mereka dan itu bukanlah langkah yang bijak. Namun, Suzimo tidak menyangka bahwa selain Iridescent Cloud Palace, True Fire Sect dan Feng Haoyu, ada pembudidaya lain yang ingin membunuhnya. Suzimo, aku juga tidak meminta blood quencher-mu. Selama Anda menyerahkan pedang terbang bermutu tinggi di tangan Anda, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan karena dia berada di 4 yayasan Meridian, dia secara alami percaya diri. Kamu menginginkan pedang terbang kelas atas, tentu. Suzimo mengangguk dan menamparkan tas penyimpanannya, mengubah topik pembicaraan. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Swash, swash, swash. Melambaikan jubahnya, 3 sinar pedang ditembakkan ke 3 arah berbeda, mengelilingi kultivator berjubah abu-abu dan menghalangi semua jalan untuk melarikan diri. Ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah saat dia berteriak, 3 pedang terbang kelas tertinggi. Di luar payung 5 elemen, serangkaian keributan terjadi dari alun-alun dan area penonton juga. Belum lagi penggarap pendirian yayasan yang hadir, bahkan sebagian besar inti emas yang telah berkultivasi selama ratusan tahun tidak memiliki satu pun senjata roh kelas tertinggi. Namun, sebagai penggarap pendirian yayasan 3 Meridian, Suzimo telah memanggil 3 pedang terbang tingkat tinggi sekaligus. Kultivator berjubah abu-abu itu tenang saat energi roh melonjak dalam dirinya. Meledak dengan kekuatan 4 Meridian rohnya, dia mengambil pedang terbangnya dan menggunakannya untuk bertahan melawan pedang terbang tingkat tertinggi yang masuk. Merusak. Tepat setelah itu, kultivator berjubah abu-abu menyulap segel roh dan melepaskan seni rohnya untuk bertahan melawan pedang terbang kelas tertinggi yang masuk. Melawan pedang terbang tingkat tertinggi ketiga, lengan kiri kultivator berjubah abu-abu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, memperlihatkan penyangga baja itu adalah senjata roh pertahanan tingkat menengah. Melambaikan tangannya, pembudidaya berjubah abu-abu itu bertahan melawan lintasan dari 3 pedang terbang kelas tertinggi. Semua yang berani memasuki payung 5 elemen untuk kompetisi spirit ranking adalah elit dari sekte masing-masing, tidak satupun dari mereka mudah dibunuh. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terkesiap ketika mereka melihat pembudidaya berjubah abu-abu melepaskan 3 serangan berturut-turut untuk menangkis 3 pedang terbang kelas tertinggi yang masuk. Di area penonton, Golden Chorus of Starlight Sekte membelai janggut panjang mereka dan mengangguk berulang kali, berkomentar dengan nada tenang, tidak buruk. Dia tidak mempermalukan Starlight Sect. Saat mereka mengatakan itu, situasi di dalam payung 5 elemen berubah. Tepat saat kultivator berjubah abu-abu bertahan melawan 3 pedang terbang tingkat tertinggi, Suzimo menggesek tas penyimpanannya tanpa ekspresi dan 3 pedang terbang lainnya muncul di hadapannya. Berdengung, pedang bergetar dengan lembut, menyinari 4 pola roh. 3 pedang terbang kelas tertinggi lainnya. Setelah melihat ini, kerumunan menjadi gempar. Banyak Golden Core merasa iri dan berharap mereka bisa bergegas ke payung 5 elemen untuk merebut tas penyimpanan Suzimo sehingga mereka bisa memeriksa berapa banyak harta yang tersembunyi di dalamnya. Di tahun terakhir lokakarya senjata Mo Spirit, setelah Suzimo mampu menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi, dia menyempurnakannya setiap hari. Dengan kata lain, ada lebih dari 300 senjata roh tingkat tertinggi di dalam tas penyimpanannya.
Dari 300 item, Suzimo telah menyesuaikan satu set pedang terbang bermutu tinggi untuk dirinya sendiri. Keenam pedang terbang yang dikirim hanyalah bagian dari set. Di medan perang, pembudidaya berjubah abu-abu bahkan tidak bisa mengatur napas setelah bertahan melawan 3 pedang terbang ketika dia disambut dengan sepetak lampu pedang lainnya. Mengapa ada lebih banyak? Puff. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dadanya ditembus oleh pedang terbang. Darah menyembur keluar tanpa henti saat dia jatuh ke tanah dengan ekspresi marah. Keserakahan di matanya belum hilang dan dia bergumam sambil berbusa darah. Pedang terbang kelas tertinggi, kelas tertinggi. Setelah melihat itu, Golden Chorus of Starlight Sekte mendengus dingin dengan ekspresi mengerikan. Tidak peduli apa, kultivator berjubah abu-abu adalah orang yang menyerang Suzimo terlebih dahulu, bahkan jika dia mati dalam payung 5 elemen, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo mengambil 6 pedang terbang bermutu tinggi dan melesat ke kejauhan. Dia belum lama berangkat ketika dia diblokir oleh penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian lainnya. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo melambaikan tangannya dan 6 pedang terbang kelas tertinggi terbang keluar. Orang di ujung sana baru saja memanggil pedang terbangnya ketika pandangannya kabur dan 6 pedang terbang berkilauan dengan 4 pola roh di atasnya menyerbu ke arahnya. Sangat ketakutan, orang itu menjatuhkan pedang terbangnya dan menukar perisai raksasa. Dia menyalurkan 4 energi roh meridiannya dan perisai itu melebar, bertahan di depannya. Dentang, keenam pedang terbang menghantam perisai pada waktu yang hampir bersamaan dan mengeluarkan ledakan keras. Puff, orang itu memuntahkan darah segar dan dikirim terbang, wajahnya sangat pucat. Dia menghancurkan jimat gioknya di udara. Kekuatan terpancar dari jimat batu giok, memindahkan pria itu keluar dari payung 5 elemen. Mendarat di alun-alun perlahan, mulut pembudidaya masih mengalir dengan darah segar. Inti emas dari Sekte Aqua Mirror bergegas maju dan mengeluarkan ramuan untuk dimasukkan ke mulut orang itu. Tuan, saya telah mengecewakan Anda, mata kultivator meredup saat dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Inti emas dari Sekte Aqua Mirror menghela nafas dan menjawab dengan putus asa, bukan salahmu, Suzimo terlalu tercela. Dia jelas menjadi pengganggu dengan memanggil 6 pedang terbang kelas atas sekaligus. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Meskipun orang itu adalah penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian dan jauh lebih kuat dari Suzimo dalam hal energi roh, perbedaan di antara mereka dikompensasi oleh kekuatan kasar dari 6 pedang terbang kelas tertinggi. Selain Ji Chengtian, tidak ada 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian dalam payung 5 elemen yang dapat berdiri di jalur Suzimo. Seiring berjalannya waktu, para pembudidaya tidak hanya gagal membunuh Suzimo, mereka juga dikirim satu demi satu, kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di Spirit Ranking. Pada saat yang sama, beberapa inti emas mengerutkan kening saat mereka secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang arah yang dituju Suzimo. Eternal Secret King, Chapter 324. Bab 324, Master Formasi Pedang. Suzimo telah melintasi lebih dari setengah wilayah perairan. Apa yang dia coba lakukan? Dari kelihatannya, dia sepertinya berlari menuju batas wilayah. Wilayah kayu berada tepat di samping wilayah air dan wilayah logam Feng Haoyu mengejar wilayah kayu. Mungkinkah? Banyak pembudidaya memandang dengan kaget ketika mereka memikirkan kemungkinan. Namun, mereka setuju bahwa deduksi mereka terlalu absurd. Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya tahu keseriusan di mata yang lain. Mereka juga memiliki sedikit pemahaman terhadap karakter Suzimo. Ini adalah pria dengan hati harimau dan sangat menentukan dalam pembunuhannya. Jika Suzimo bisa mengatakan sesuatu seperti, aku tidak bisa istirahat selama Feng Haoyu masih hidup, ada kemungkinan dia akan benar-benar melintasi wilayah dan memburu Feng Haoyu, sampai mati. Tapi, apakah itu mungkin? Selain perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, formasi pembunuhan tingkat 4 antar wilayah sudah cukup untuk memblokir siapapun. Formasi pembunuhan tingkat 4 jauh melebihi ruang lingkup energi roh dan mengandung kekuatan dharma tertinggi. Bahkan inti emas akan hancur dalam tubuh dan jiwa jika mereka masuk. Payung 5 elemen, wilayah air. Suzimo melaju sepanjang jalan tanpa menyembunyikan jejaknya sama sekali. Pada saat yang sama, jumlah pembudidaya yang dia tarik semakin meningkat, sekarang ada lebih dari 100. 100 penggarap pendirian yayasan yang aneh semuanya berada di alam kultivasi yang lebih tinggi daripada Suzimo di 4 Meridian. Lebih jauh lagi, pembudidaya lain bergegas mendekat. Seperti yang diharapkan semua orang, dia telah berubah menjadi target terbesar saat dia memasuki payung 5 elemen. Persimpangan wilayah kayu dan air tidak jauh. Layar cahaya raksasa berdiri tegak di antara langit dan bumi, membentang tanpa batas ke kejauhan. Ada gelombang cahaya yang berkilauan di layar dengan cara yang misterius dan indah. Itu memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah itu memperingatkan para pembudidaya dalam payung 5 elemen untuk menjauh darinya. Suzimo melambat dan perlahan berhenti. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 penggarap pendirian yayasan mengelilinginya dari segala arah. Tidak ramah dan membunuh, mereka menyegel semua jalan keluar Suzimo. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang menunggu di luar pengepungan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Suzimo tanpa ekspresi saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia berhenti sejenak ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan. Sen Mengki termasuk di antara 100 kultivator aneh yang mengelilinginya. Dia menatap Suzimo dengan ekspresi rumit dan mendesah lembut. Suzimo, bahkan penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian akan hancur jika dia dikelilingi oleh lebih dari 104 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suzimo mendengus dingin dengan ekspresi acuh tak acuh bahkan tanpa memandangnya. Bagi orang-orang tertentu, saya hanya punya nasihat. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri dan enyahlah sejauh mungkin. Zeng, zeng, zeng. Melambaikan jubahnya, cahaya pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya dan melayang di depannya. Semua orang memfokuskan pandangan mereka dan bergidik. 18 pedang terbang. 18 pedang terbang disusun dengan rapi, bersinar dengan kecemerlangan dan ketajaman, semuanya adalah pedang terbang kelas atas. Bunuh dia dan pedang terbang bermutu tinggi itu akan menjadi milik kita. Penggarap pendirian yayasan sangat cemburu sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Semuanya, ayo serang bersama agar dia tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jimat giok. Saat itu, penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian dari Sekte Api Sejati berteriak dan memanggil pedang terbangnya. Itu bersinar terang dan memiliki aura dingin yang membekukan. 100 penggarap pendirian yayasan aneh yang berada di pengepungan sudah bernafsu dengan keserakahan sejak awal. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka langsung menyerang tanpa ragu. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, cahaya roh yang tak terhitung bersinar dan banyak pedang terbang terjalin di udara, membentuk jaring besar yang menelan Suzimo.
Di luar payung 5 elemen, banyak inti emas tercengang ketika mereka melihat Suzimo telah memanggil sebanyak 18 pedang terbang tingkat tertinggi. Kaisar menyipitkan matanya dan berseru pelan. Dia memperhatikan bahwa 18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar, dan pola terukir. Mungkinkah? Tatapan Kaisar mendarat di Xuan Yi. Xuan Yi dari puncak etiril adalah salah satu dari beberapa master formasi pedang yang langka di luar sana dan formasi pedang heksagonal puncak etiril juga terkenal melalui dinasti Zhou Agung. Sebelum Kaisar dapat menyelesaikan pikirannya, dia mendengar teriakan dari kerumunan. Astaga, apa itu? Itu sepertinya formasi. Tuan formasi pedang. Suzimo adalah master formasi pedang. Di dalam wilayah air, Suzimo mengendalikan 18 pedang terbang kelas tinggi, membaginya menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 pedang terbang. Setiap pedang terbang bolak-balik di udara, meninggalkan aliran pedang ki. Dalam sekejap mata, ke-6 pedang terbang itu membentuk formasi pedang berbentuk bintang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Formasi pedang heksagonal. 3 formasi pedang heksagonal berputar di sekitar Suzimo seperti roda pemintal raksasa. Mereka melingkari dan memblokir semua pedang terbang yang masuk. Semuanya, jangan menyerah. Pengeluaran energi roh Suzimo pasti telah mencapai batas untuk mengendalikan 18 pedang terbang. Jika kita terus bertahan, dia pasti tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas dan akan mati. Saat penggarap pendirian yayasan dari Sekte Api Sejati berbicara, suara Suzimo terdengar acuh tak acuh. Guntur instan, Suzimo menyulap segel roh dan menunjuk ke arah langit dengan satu jari sambil mengendalikan pedang terbangnya. Patah, petir raksasa menghantam kerumunan, meledak dengan bola petir yang menyilaukan. Lebih dari 10 penggarap pendirian yayasan tertangkap basah. Mereka disambar petir dan jatuh ke tanah, menjerit terus-menerus. Meskipun pembudidaya dari Sekte Api Sejati itu telah menghancurkan jimat perlindungan terlebih dahulu dan bertahan melawan petir, dia tampak jelas celaka dan dipenuhi dengan rasa takut yang berkepanjangan. Dia benar, Suzimo memang tidak memiliki banyak energi roh yang tersisa untuk melepaskan seni roh. Namun, kekuatan guntur Suzimo berasal dari garis keturunannya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan daripada energi roh 3 meridiannya. Pergi. Suzimo melambaikan tangannya dan formasi pedang heksagonal melaju, membelokkan serangkaian pedang terbang yang masuk dan menembus kerumunan. Puff, puff, puff. Darah menyembur keluar dan udara dipenuhi dengan bau darah. Beberapa pembudidaya sudah terluka setelah nyaris menahan kekuatan guntur, bagaimana mungkin mereka memiliki cukup energi untuk melawan formasi pedang heksagonal yang terdiri dari pedang terbang kelas tertinggi. Itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Beberapa pembudidaya yang lebih waspada menghancurkan jimat batu giok mereka terlebih dahulu dan meninggalkan payung 5 elemen. Meskipun mereka marah, nyawa mereka terselamatkan. Adapun beberapa pembudidaya yang lebih rakus dan masih memendam desain pada senjata roh kelas tertinggi Suzimo, kebanyakan dari mereka mati di bawah formasi pedang heksagonal. Ada juga sebagian dari pembudidaya kuat yang berhasil bertahan melawan kekuatan formasi pedang heksagonal. Namun, mereka terluka parah dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapat tempat di spirit ranking. Dalam sekejap mata, lebih dari 104 penggarap pendirian Yayasan Meridian dihancurkan oleh Suzimo dan benar-benar berantakan. Di alun-alun, ratusan ribu penggarap pendirian yayasan yang aneh tersentak dengan mulut ternganga. Adegan di depan mereka benar-benar melebihi harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian akan tak terkalahkan dalam payung 5 elemen dan bahkan menyebabkan badai berdarah seperti itu. Salah satu pembudidaya mengeluh, saya pernah mendengar bahwa master formasi pedang hampir tak terkalahkan di antara para pembudidaya dari alam yang sama. Sepertinya kata-kata itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. 18 pedang terbang tingkat tertinggi dan formasi tingkat 2, kekuatan tempur Suzimo tidak lebih lemah dari 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Eternal Secret King, Chapter 325. Bab 325, melintasi wilayah. Pergi. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan kilat, memancarkan aura yang kuat. Di bawah pakaiannya, 5 meridian roh berkilauan dan energi roh menyembur. Itu adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian di wilayah air, Jicentian dari puncak etiril. Fiuh. Bahkan sebelum Jicentian tiba, sinar pedang ditembakkan melalui lengan bajunya yang bergetar. Hal yang aneh adalah saat sinar pedang itu menyala, itu menghilang tanpa jejak bersama dengan pedang terbang, seolah-olah sinar pedang itu hanyalah ilusi. Semuanya, hati-hati, itu salah satu skill rahasia Ethereal Peak. Salah satu penggarap pendirian yayasan berseru kaget. Saat dia selesai berbicara, pisau tajam menembus darah bahunya dan darah segar menyembur keluar saat dia jatuh. Bahkan sampai akhir, orang itu tidak berhasil menemukan jejak pedang terbang. Ada 3 level untuk Ethereal Sword. Pertama adalah Shadows dan yang kedua adalah Void. Fakta bahwa Jicentian telah memanggil pedang terbangnya namun tersembunyi dan hampir tidak terdeteksi berarti dia telah berkultivasi ke alam Void. Tapi tentu saja, yang disebut Void bukan tanpa jejak, itu hanya sangat sulit untuk dideteksi. Dengan energi roh Jicentian sebagai 5 meridian ditambah dengan keterampilan rahasia puncak etiril, riak muncul di kehampaan dimanapun pedang terbangnya lewat. Itu muncul tak terduga diikuti oleh semburan darah dan jeritan berulang. Awalnya, ratusan penggarap pendirian yayasan aneh yang mengelilingi Suzimo sudah dikalahkan secara besar-besaran oleh formasi pedang heksagonal miliknya. Sekarang setelah mereka dipanen oleh pedang terbang Jicentian, mereka langsung dimusnahkan. Sementara lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Jicentian menghela nafas lega saat melihat Suzimo baik-baik saja. Syukurlah, aku tidak terlambat. Terima kasih, kakak senior Ji. Suzimo mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Memindai sekelilingnya, Jicentian berkata dengan suara rendah, masih ada ratusan penggarap pendirian yayasan yang tersisa di wilayah perairan. Jika kita terjebak, akan mudah bagi kita untuk terluka juga. Saudara muda Su, ikuti saya dengan cermat. Kami akan meninggalkan tempat ini dulu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Kakak senior Ji, cepat dan pergi dulu. Anda tidak perlu repot-repot tentang saya. Saudara muda Su, apa maksudmu dengan itu? Jicentian mengerutkan kening dan bingung. Berhenti sejenak, dia menyadari. Jangan khawatir, saudara muda Su. Saya akan menjamin keamanan Anda dengan saya di sekitar. Suzimo menoleh untuk melihat layar cahaya raksasa tidak jauh dan tetap diam. Saudara muda Su, kamu. Bibir Jicentian perlahan terbuka seolah dia memikirkan sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum, Suzimo mencabut 18 pedang terbang kelas atas dan berjalan menuju layar cahaya raksasa. Langkah kakinya tegas tanpa ragu-ragu. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi Spirit Ranking, Suzimo sudah mengerti bahwa satu-satunya kesempatannya untuk membunuh Feng Haoyu adalah di dalam payung 5 elemen.
Setelah kompetisi sekte berakhir, Raja Gagak Darah akan menemani Feng Haoyu dan mereka berada di ibu kota untuk but. Su Zimo tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika mereka memasuki medan perang kuno, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lingkungan yang benar-benar asing itu. Oleh karena itu, Su Zimo telah membuat keputusan saat dia memasuki wilayah air, dia akan membunuh Feng Haoyu bahkan jika itu berarti dia harus melewati 2 formasi pembunuhan tingkat 4. Di area penonton, Ji Yaoxue tersentak dan berseru kaget saat ekspresinya berubah. Sepertinya Su Zimo benar-benar akan melintasi wilayah. Fufu, sejujurnya dia terlalu naif dan tidak mendengarkan nasihat. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena memiliki keinginan mati. Ji Yaoxue berbalik dengan tergesa-gesa, berharap Kaisar dapat memindahkan Su Zimo keluar. Menyadari tindakan Ji Yaoxue, Perfected Being Changlang tiba-tiba berkata, Putri ketiga, kompetisi spirit ranking telah dimulai dan orang luar tidak dapat ikut campur begitu saja. Kalau tidak, integritas apa yang bisa dibicarakan untuk kompetisi sekte? Itu benar, para tetua dari sekte api sejati menimpali dengan tergesa-gesa. Dulu ketika Kaisar mengalokasikan Su Zimo ke wilayah air, makhluk sempurna Changlang dan yang lainnya sudah tidak puas. Namun, mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan jelas. Sekarang makhluk sempurna Changlang membuat pernyataan itu di depan semua orang, akan sulit bagi Kaisar untuk menyelamatkan Su Zimo bahkan jika dia menginginkannya. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Memikirkan sesuatu, Liu Hui tampak cemas. Merenung sejenak, Xuan Yi tiba-tiba berkata, Saudari junior, apakah Anda ingat 5 Peaks Face Off tahun itu di mana Zimo mencapai nomor 1 dari 4 puncak? Arai Peak adalah salah satunya. Terus, Liu Hui mengerutkan kening. Jika Anda memberitahu saya bahwa Zimo berbakat dalam formasi susunan dan sudah dapat mengatur dan menghilangkan formasi tingkat 3, saya dapat mempercayainya. Namun, formasi tingkat 4 hanya dapat diatur oleh Naschen Solus dan mereka menyelidiki kedalaman kekuatan Dharma. Bahkan kamu tidak bisa berurusan dengan mereka, apalagi Zimo. Payung 5 elemen adalah senjata Dharmik Kaisar dan itu adalah formasi pembunuh tingkat 4 di dalamnya. Zimo praktis menuju kematian. Liu Hui menghela napas dalam-dalam lagi. Ada sesuatu yang tak seorang pun dari kalian tahu. Xuan Yi menjawab, dulu ketika Zimo melintasi pagoda 10 formasi, dia menghilangkan formasi pembunuhan secepat mungkin. Apa maksudmu? Liu Hui terkejut. Xuan Yi menyesali, sulit untuk mengatakan apakah itu jenis formasi susunan lainnya. Namun, Zimo mungkin memiliki beberapa metode unik untuk menghilangkan formasi pembunuhan. Lihat, dia sudah ada di dalam. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Di wilayah perairan, Su Zimo telah memasuki layar cahaya raksasa ke dalam formasi pembunuhan tingkat 4. Ji Yaoxue dan yang lainnya menyaksikan payung 5 elemen dengan gugup dengan tatapan tajam dan napas tertahan. Saat Su Zimo melintasi layar cahaya, pemandangan di depannya berubah. Tiba-tiba, dia berada di sebuah lembah besar dengan dinding tebal dan terjal di kedua sisinya. Sebelum dia bisa memikirkannya, ada ledakan keras di depannya dan gunung-gunung berguncang. Semburan besar mengalir dari depan dan menyembur ke lembah, bergemuruh dengan marah. Su Zimo memanggil pedang terbangnya dan terbang ke langit dengan tergesa-gesa. Meskipun kelihatannya seperti semburan sederhana, persepsi roh Su Zimo mengingatkannya bahwa semburan itu sangat berbahaya. Bahkan satu cipratan pun tidak bisa diremehkan. Saat Su Zimo naik ke udara, segala sesuatu di atasnya menjadi gelap gulita seolah penglihatannya terhalang. Mengangkat kepalanya, dia melihat lembah itu terguncang, batu-batu meluncur ke bawah dan bunga-bunga serta pohon-pohon di kedua sisi lembah berjatuhan dalam tanah longsor. Formasi pembunuhan ini terletak di antara daerah air dan kayu. Setiap tetes air dan potongan kayu di dalam formasi diringkas dengan kekuatan Dharma tertinggi. Bahkan setetes air atau daun saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan penggarap pendirian yayasan. Potongan kayu tak berujung jatuh dari atas, menutupi langit sementara arus deras melonjak di bawahnya. Su Zimo berada dalam situasi tanpa harapan. Saat itu, Su Zimo menutup matanya. Saat ini, panca inderanya tidak berguna, satu-satunya cara baginya untuk keluar dari lembah hidup-hidup adalah dengan menggunakan persepsi rohnya. Formasi pembunuhan sangat kuat, namun, dengan cara yang sama, kelemahan dalam formasi pembunuhan adalah yang paling jelas dari beberapa jenis formasi. Su Zimo mengendarai pedang terbangnya, bermanuver di ruang yang sangat sempit. Kadang-kadang, dia mempercepat untuk menghindari gelombang yang masuk. Kadang-kadang, dia tiba-tiba berhenti dan berhasil menghindari dahan yang jatuh di depannya. Di antara air dan kayu yang dibentuk oleh kekuatan Dharma tertinggi dan tatapan kaget semua orang, Su Zimo maju melalui celah sempit dengan hati-hati dan mendekat ke arah wilayah kayu.